warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dari Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi, Universitas Tomoka Mamuju. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus dan rancangan sistem informasi manajemen pada studi kasus PT Telkom. Ini pada mata kuliah sistem informasi manajemen dosen pengampu Pak Christian Skon. Berawal dari abstrak, sistem yang proses data akuntansi perusahaan disebut sistem pemrosesan transaksi. Data dikumpulkan dari sistem fisik perusahaan dan dimasukkan ke dalam suatu basis data. Bersama-sama dengan data dari lingkungan, peranti lunak pemrosesan data akan mengubah data menjadi informasi bagi manajemen dan lingkungan. Sistem distribusi terdiri atas 3 proses utama. Pertama, memenuhi pesanan pelanggan. Kedua, memesan persediaan pengganti dari pemasok. Dan yang ketiga, memelihara buku besar. Sistem informasi organisasi dibuat sesuai dengan area bisnis dan tingkat organisasi. Sistem untuk area bisnis terdiri atas sistem input yang mengumpulkan data dan informasi untuk dimasukkan ke dalam basis data dan subsistem output yang mengubah data menjadi informasi. 3 subsistem input meliputi sistem pemrosesan transaksi, sistem yang melakukan proyek-proyek riset khusus, dan sistem yang mengumpulkan data inteligensi dari lingkungan. Suatu aplikasi komputer yang saat ini sedang menarik banyak perhatian adalah manajemen hubungan dengan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Aplikasi ini menuntut adanya area penyimpanan data berukuran super yang disebut data warehouse atau gudang data, yang akan mengakumulasikan data sebagai ganti dari menjaganya tetap mutakhir, membuat data dapat diambil dengan mudah dan ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan daripada pendukung operasi sehari-hari. Kemudian pendahuluan latar belakang dari studi kasus ini, yaitu manajer seringkali memusatkan perhatian hanya pada beberapa aktivitas penting saja yang disebut sebagai faktor keberhasilan kritis, Critical Success Factor atau CFF, yang memiliki pengaruh sangat besar pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan menghasilkan suatu basis data yang digunakan oleh sistem lain di dalam perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis distribusi. Sistem informasi lainnya di dalam perusahaan dimaksudkan untuk mendukung unit-unit organisasi. Sebagai contoh, sistem informasi pemasaran, sistem informasi budaya manusia, sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi dari masing-masing area bisnis tersebut. Dan sistem informasi eksekutif mengakui adanya kebutuhan-kebutuhan informasi yang unik daripada pengguna di tingkat atas organisasi. Meskipun basis data dari sistem pemrosesan transaksi dan sistem organisasi memiliki nilai yang tinggi, basis data tersebut tidak akan memberikan manfaat ketika pengguna menginginkan catatan sejarah yang mendalam dari suatu aktivitas tertentu. Kebutuhan ini telah menghasilkan suatu aplikasi yang saat ini sedang sangat populer, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM). Data warehouse lama-kelamaan terakumulasi dan data dapat diambil dengan cepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Secara umum, sistem informasi dapat diartikan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dilihat dari waktu ke waktu, teknologi selalu terus berkembang yang mengakibatkan banyak organisasi bisnis memerlukan sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan sistem informasi yang diterapkan di banyak organisasi bisnis memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat sistem informasi ini menjadi penting dalam sebuah organisasi bisnis. Sistem informasi memiliki kegunaan sebagai alat untuk mengolah data, mengembangkan bisnis, serta untuk memudahkan dalam mencari masalah yang timbul dalam organisasi tersebut. Sistem informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang juga akan meningkatkan kinerja dalam organisasi bisnis.
Teknologi sistem informasi saat ini memainkan peranan yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan dalam pengevaluasian kinerja. Evaluasi berguna dalam membantu tercapainya keberhasilan atas pengembangan sistem informasi. Keberhasilan dalam sebuah sistem informasi tergantung pada kepraktisan dan manfaat dalam sistem informasi terhadap teknologi yang ada dalam sistem, karena teknologi akan membantu untuk mencapai tujuan individu atau organisasi bisnis tersebut. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana implementasi dan pemeliharaan sistem pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan sistem informasi. Ketiga, apa peranan sistem informasi. Dan yang keempat, apa langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi dan juga beserta rancangannya. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulis artikel ini adalah: pertama, untuk mengetahui implementasi dan pemeliharaan sistem pada perusahaan. Kedua, untuk mengetahui dampak penerapan sistem informasi. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan sistem informasi. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu literatur teori. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Donald Daniel dari MC Kinsey dan Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor (CSF) atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lain. Sebagai contoh, dalam industri kendaraan bermotor, yang diyakini sebagai CSF adalah model, jaringan dealer yang efisien, dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasikan sebagai pengembangan personal, manajemen agen, pengendalian personal, administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Paling tidak di awal tahun 1960-an, semuanya diyakini sebagai CSF. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Bagian B, sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi, mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna, terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Istilah sistem pemrosesan data Electronic Data Processing (EDP), dan sistem informasi akuntansi juga telah dipergunakan, namun saat ini kurang populer. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemilik. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi. Perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Kita akan menyebut sistem seperti ini sebagai suatu sistem distribution system. Sistem distribusi juga dapat ditemukan pada organisasi-organisasi jasa seperti United Way dan rumah sakit, serta pada badan-badan pemerintahan seperti militer dan perpajakan. Semua organisasi dalam satu bentuk dan lainnya bergerak dalam bidang bisnis distribusi. Tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi. Yang berada di tengah, unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem olah panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar, semua kecuali dua arus data seperti gambar di atas terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Subsistem utama dari sistem distribusi. 1. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada beberapa. Yang pertama, sistem entry pesanan, order entry system, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan inventory system, memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan, billing system, membuat faktur pelanggan. Yang keempat, sistem piutang dagang,
receivable system, penagihan uang dari pelanggan. Kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. 1. Sistem pembelian ration system, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kedua, sistem penerimaan receivable system, menerima persediaan. Kedua, sistem utang dagang, account payable system, melakukan pembayaran. Ketiga, sistem yang menjalankan proses buku besar. 1. Sistem buku besar General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara gabungan. Kedua, buku besar General Ledger adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan. Ketiga, sistem memperbaharui buku besar Updated General Ledger System membukukan catatan-catatan yang mendeskripsikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang keempat, sistem pembuatan laporan manajemen Prepare Management Report System menggunakan isi buku besar untuk pembuatan neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemeriksaan transaksi dalam perspektif. Sistem ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Area-area bisnis, perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemeriksaan transaksi. Ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran Marketing Information System atau MIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran marketing mix terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Subsistem produk subsistem memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Subsistem promotion system memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga. Price subsystem membantu manajer mengambil keputusan harga. Selain itu, masih terdapat subsistem kelima, subsistem bauran integrasi, integrated mix subsystem, yang memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Satu contoh dari informasi yang diberikan oleh subsistem bauran terintegrasi adalah ramalan penjualan yang menghitungkan interaksi dari seluruh unsur. Masing-masing subsistem output terdiri atas program-program yang terdapat di dalam koleksi perangkat peranti lunak. Program-program ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk laporan-laporan berkala dan khusus, hasil dari simulasi matematis, komunikasi elektronik, dan saran sistem berbasis pengetahuan. Pengguna meliputi manajer-manajer perusahaan yang memiliki kepentingan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Subsistem input. Sistem pemeriksaan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Kita telah mengamati pengumpulan data ini dalam pembahasan mengenai sistem diatribusi. Subsistem riset pemasaran marketing research subsystem juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Subsistem inteligensi pemasaran marketing inteligensi subsystem mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran.
Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia Human Resource Information Subsystem atau HRIA memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan dengan menggunakan format yang sama seperti MQAA. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan subsistem inteligensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur. Manufacturing Information System. Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sebagaimana diilustrasikan sistem informasi manufaktur dengan menggunakan format yang sama seperti HRIA dan MQIA. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri, Industrial Engineering, EA, yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiensiannya. 4 subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya dalam manufacturing produksi, persediaan mutu dan biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan dalam menggunakan format yang sama seperti sistem informasi untuk area bisnis yang lain. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas-aktivitas output sering meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, pengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif Executive Information System (EII) adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif, Executive Support System (ESS). Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pertama, implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem, ada fase yang pertama, sistem siap untuk dibuat dan diimplementasi. Fase kedua, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Sistem fase ketiga, laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada 2 bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau Program and Evaluation Review Technique PART chart. Setiap sistem yang telah diimplementasi akan dilakukan evaluasi dan direview untuk keberlangsungan jangka panjang. Dampak penerapan sistem informasi. Keuntungan dalam penerapan sistem informasi yaitu efisiensi dan efektivitas, pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan, pengembangan atau kreasi produk dapat ditingkatkan, dapat mengubah basis kompetisi karena dapat mengantisipasi setiap perubahan pada lingkungan dengan bantuan akses informasi yang cepat saji, real-time information system. Mampu untuk dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan lebih cepat. Memudahkan dalam menyebarluaskan informasi secara lokal maupun global dengan biaya yang murah, cepat dan tepat. Membentuk citra produk, barang dan jasa yang positif di mata pelanggan. Faktor pengaruh penggunaan sistem informasi yaitu pertama, pengaruh ekonomi internasional dan persaingan global, yang dimana bisa kita ketahui bahwa sekarang jika kita tidak menggunakan sistem informasi dan dalam berbasis web atau aplikasi, maka
kita sudah ketinggalan karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem informasi ini untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Kemudian perkembangan teknologi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kebanyakan perusahaan sekarang harus mengikuti perkembangan zaman karena teknologi semakin hari semakin berkembang. Kemudian batas waktu. Nah, ketika tidak menggunakan sistem informasi maka tidak ada batas waktu untuk mengaksesnya. Padahal lagi ketika kita juga sudah membeli suatu web atau aplikasi, maka selama kita memperbarui terus maka tidak ada batas waktu untuk mengaksesnya. Kemudian kendala sosial. Peran sistem informasi. 1. Meminimalkan risiko. Minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Yang kedua, mengurangi kerugian. Reduce cost. Biasanya ada 4 cara yang ditawarkan oleh teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses implementasi berbagai komponen. Teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. Contoh call center untuk mengganti fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan pelanggan. Kita memberi nilai add value. Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Kemudian yang keempat, membuat arena bersaing. Create new realities. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu area bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lainnya pada dasarnya merupakan cara pandang baru dalam menggapai mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi. Beberapa langkah yang harus dilakukan manajemen perusahaan agar proses informasi dapat berjalan optimal sesuai dengan penerapan aplikasi sistem informasi, diantaranya yaitu 1. Perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem terdapat beberapa fase atau tahap, yaitu dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah sistem. Faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Analisis sistem. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan dan rekomendasi. Bila laporan yang disetujui, tim proyek sistem siap untuk memulai fase perancangan sistem secara umum. Nah, kita akan masuk dalam perancangannya. Bila laporan tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. Perencanaan sistem secara umum konseptual. Jadi ini adalah perencanaan sistem yang umumnya digunakan oleh semua perusahaan.
Pertama, harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Kedua, harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas yang lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, pihak-pihak yang terkait, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Kemudian setelah perencanaan secara umum, ada evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perencanaan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak satu alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan pada fase perancangan sistem secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya beberapa alternatif harus terbukti dapat dibenarkan. Bila satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Kemudian fase perancangan sistem secara detail dan review. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output layout dirancang untuk semua layar, form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personel operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Laporan ini akan berisi semua spesifikasi untuk masing-masing rancangan sistem, integrasi menjadi satu kesatuan. Laporan ini dapat juga dijadikan sebagai buku pedoman yang lengkap untuk merancang, membuat kode, dan menguji sistem, instalasi peralatan, pelatihan, dan tugas implementasi lainnya. Tujuan yang dilakukannya review secara menyeluruh ini adalah untuk menemukan error dan kekurangan rancangan sebelum implementasi dimulai. Jika error dan kekurangan atau sesuatu yang hilang ditemukan sebelum implementasi sistem, sumber daya yang bernilai dapat diselamatkan dan kesalahan yang tidak diinginkan terhindari. Setelah review secara menyeluruh selesai dilaksanakan, perubahan-perubahan dibuat dan pemakai dan manajer sistem menandatangani laporan perancangan secara detail. Teknologi informasi bagi suatu perusahaan sangat penting untuk penerapan teknologi informasi secara tepat suatu perusahaan. Dapat memiliki competitive advantage dalam industrinya. Teknologi informasi dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas atau mengembangkan bisnisnya. Teknologi informasi merupakan sarana pendukung yang memiliki posisi penting dalam kemajuan perusahaan. Berikut contoh teknologi informasi yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Software yang pertama USTP OS, Telkom Indonesia AR, Telkom Solution AR, wifi.id, IndiHome Store, Nota Dinas Mobile Telkom, Telkom EP, DNS Telkom. Hardware Menara BTS, SIM card, kabel fiber optik, kabel UTP, kabel telepon, komputer, data center. Baik, kita masuk pada contoh penerapan informasi dalam praktik pada perusahaan Telkom. PT Telkom adalah suatu badan milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Pendirian PT Telkom merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Kehadiran PT Telkom diharapkan akan mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband lain yang diberikan oleh PT Telkom adalah Network Terminal Equipment (NTA) serta jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan O&M operation dan maintenance jaringan akses broadband.
Strategi pengelolaan sumber daya manusia pada PT Telkom Akses menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada TEMS. PT Telkom Akses berupaya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara perusahaan di Giant Telkom Group dan terus menekankan penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasi dengan menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan dan rencana kerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha perusahaan. PT Telkom Akses berkomitmen memberikan layanan dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, yang diperlukan oleh PT Telkom adalah karyawan yang bekerja dengan profesional dan loyalitas yang tinggi. Profesional dan loyalitas ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan ketika harus berhadapan dengan konsumen pemakai jasa telekomunikasi PT Telkom Akses. PT Telkom Akses akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang kompetitif, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis, serta sumber daya yang unggul. Visi-misi PT Telkom Indonesia. Visi PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information media, edutainment, dan service times di kawasan regional. Misi PT Telkom: 1. Menyediakan layanan times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. 2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Kemudian kita penutup. Kesimpulan, sistem pemeriksaan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi, mengumpulkan data, dan menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Subsistem utama dari sistem distribusi yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, sistem yang memesan persediaan pengganti, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem informasi sumber daya manusia Human Resource Information Subsystem HRA memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi eksekutif Executive Information System AEA adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan Customer Relationship Management CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Ya, demikianlah studi kasus dan rancangan sistem informasi manajemen pada studi kasus PT Telkom. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam studi kasus dan rancangan sistem informasi manajemen ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.